banyak pertanyaan dari teman-teman kita dan selalu berulang, makanya kita akan jawab ya. Itu satu pertanyaan penting, kenapa bunga-bunga atau buah lebih cepat gugur pada jambu kristal. Ini kita lihat di sini. Ini yang masih kecil, ya kan, bunga. Ini bunganya, ini sudah mulai ini, terus kita ada yang tanggung nih. Ini kita lihat, ini sudah sebesar ibu jari. Ini di pot 20 ember cat 20 liter ya. Ini juga ada yang sudah berbuah. Nah itu. Jadi artinya tidak masalah ukuran pot berapapun, sebenarnya jambu kristal amat sangat mudah untuk dibuahkan. Sekarang pertanyaannya, kenapa teman-teman sekalian begitu mudahnya tanaman itu rontok atau gugur, akhirnya buah tidak jadi? Jadi ada beberapa faktor, yaitu adalah penyebab gugur bunga ataupun buah. Yang pertama adalah faktor fisik, artinya faktor fisik itu yang mempengaruhi, ngomong kita campur bising ya. Jadi faktor fisik yang mempengaruhi adalah misalnya di musim hujan ataupun musim panas. Jadi pada saat musim hujan, pada saat ini adalah banyak gugurnya, yaitu putik. Putik akan melekat begitu kena hujan, jas, putik akan melekat. Ini putik. Nah, putik akan melekat, akhirnya dia tidak terjadi penyerbukan, tidak menempel pada benang sari. Artinya benang sari melekat, tidak menempel pada putik. Putik dan benang sari tidak bertemu, akhirnya penyerbukannya gagal. Akhirnya yang sudah jadi bunga seperti ini akan mudah rontok. Nah seperti ini contohnya. Ini pada musim hujan ini akan mudah sekali gugur. Nah, bagaimana antisipasinya? Itu antisipasinya harus diberi naungan atau diberi plastik UV. Tapi sepertinya terlalu berat lah buat kita. Jadi kalau faktor fisik agak sulit juga ya kan, misalnya karena musim cuaca. Yang kedua adalah faktor fisiologi. Faktor fisiologi artinya yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman, fisiologi tanaman adalah kuncinya di pemupukan. Kekurangan unsur fosfat, unsur P dan K, kalium, itu sangat pengaruh sekali terhadap pembungaan, karena kita ketahui bersama bahwa fosfat atau fosfor itu mempunyai pengaruh terhadap pembungaan tanaman. Jadi untuk membunga itu pengaruhnya fosfat, sedangkan kalium itu nanti fungsinya supaya untuk memperkuat jaringan. Salah satunya adalah memperkuat jaringan, bunga-bunga tidak mudah gugur. Jadi kalau faktor fisiologi itu mudah antisipasinya kita adalah dengan pemberian pupuk fosfor dan kalium yang agak tinggi, atau N dan P-nya kan ada pupuk itu kan NPK 1616, itu cari yang nitrogennya lebih kecil daripada P dan K-nya. Artinya misalnya N-nya 9, PK-nya 20 atau berapa seperti itu. Jadi kita anjurkan untuk fase pembungaan menggunakan pupuk yang fosfor dan kaliumnya lebih tinggi. Terus faktor apa lagi? Sekarang poin ketiga. Poin ketiga adalah faktor biologis. Faktor biologis itu biasanya disebabkan oleh biologi itu hama. Jadi tapi jarang sekali kita ketemukan di jambu kristal ya. Faktor hama contohnya begini. Hama itu akan menyerang ke sini. Misalnya hama penggerek batang ke sini, menyerang, akhirnya bunga yang ada itu tidak bisa, nutrisi akan masuk dengan sempurna. Akhirnya bunga-bunganya rontok. Itu faktor biologis yang disebabkan oleh hama ya. Nah, seperti itu. Jadi tapi untuk di jambu kristal amat sedikit lah hama akan menyerang di jambu kristal. Dan yang terakhir adalah, yang keempat adalah faktor lain. Misalnya faktor lain, ketiadaan angin pada saat putiknya, benang sarinya sudah masak, ketemu putiknya, siap penyerbukan, ternyata tidak ada angin, tidak ada serangga untuk penyerbukan seperti itu tidak terjadi penyerbukan. Nah, itu faktor lainnya ya. Tapi itu bisa kita atasi misalnya dengan perkawinan, penyilangan perkawinan buatan saja.
artinya kita sapukan saja seperti itu bisa. Atau faktor lain, misalnya kebanyakan kita pegang atau pengunjung atau dicuri orang, itu kan artinya faktor lain lah seperti itu ya. Jadi itu tadi faktor-faktor penyebab kenapa sih bunga yang mudah gugur, ya terutama saat pergantian musim panas hujan panas seperti itu. Jadi antisipasi kita pertama adalah selalu menjaga kelembapan tanah. Tanah lembab bukan berarti harus becek, bukan berarti harus airnya itu banyak sekali, tidak. Artinya tanah itu lembab, jangan kering, jangan pula becek. Apalagi saat musim bunga, begitu untuk pot yang ukuran 20 liter ini itu amat rentan sekali. Misalnya kita telat nyiram saja, bunga pasti akan gugur karena kurang pasokan air. Nah, itu kuncinya di penyiraman pertama. Yang kedua adalah beri pupuk. Jadi saat masuki fase generatif, kita kasih pupuk fosfor dan kalium tinggi. Misalnya supaya tidak rontok lagi, kita berilah pupuk KCL. Untuk di bawahnya ini kita kasih KCL untuk yang di bawah ya. Terus untuk bunganya, pada saat berbunga bisa saja saat berbunga seperti ini kita semprot pakai KNO3, itu bisa. Sedangkan untuk masalah pembungaan supaya bunganya banyak, itu teman-teman bisa gunakan MKP 2 minggu sekali dengan dosis, kalau 20 liter ini kita cukup pakai setengah sendok makan. Kalau KCL ini boleh kita lihat, ini masih ada kemarin, ini kita kasih pupuk KCL nih bekasnya. Nah, ini kita kasih 1 sendok agar bunganya tidak gugur ya. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman supaya tidak gugur, ada tanya lagi, cuman diberi ke pupuk KCL pada medianya dan kita kasih semprot KNO3 untuk di bunganya seperti itu. Paling tepat bunga seperti ini belum jadi ya. Seperti ini paling tepat untuk penyemprotan KNO3. Seperti itu. Tadi terus yang ketiga adalah setelah penyiraman, pemupukan adalah supaya hasilnya lebih baik lagi, teman-teman bisa menyemprotkan hormon. Misalnya hormon gibberellin. Gibberellin itu terkandung biasanya di GA3. Pupuknya macam-macam, pokoknya pupuk yang mengandung gibberellin biasanya itu untuk maju pembungaan serta pembuahan supaya hasilnya lebih bagus. Jadi saya kira kunci kita untuk supaya bunganya tetap bagus cuman itu saja. Penting kita siram, terus kita pupuk fosfor sama kalium. Habis itu saya semprot kalau ini dengan GA3 atau dengan menggunakan pupuk gibberellin. Jadi itu teman-teman tip yang dari saya hari ini supaya tanaman tidak mudah rontok atau gugur. Saya kira itu aja. Jika bermanfaat, subscribe, like, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.